sahamnya itu dikategorikan sebagai trading. Nah, kalau misalnya di dalam cost investment-nya itu terdapat excess value, apakah nanti diperlakukan sama kayak kita membuatnya di dalam metode ekuitas, Bu? Tidak. Jadi kalau dikelompokkannya dalam trading atau FVOCI itu perlakuannya mirip seperti dengan cost method gitu. Jadi tidak ada alokasi maupun amortisasi. Oh, Oke. berarti pembedanya hanya di kalau misalnya dia pakainya trading kayak gitu, Bu, dia hanya berlaku laba sama dia nggak berlaku laba, tapi disesuaikan ke fair value-nya, Bu. Dia dividen tetap catat ya, dividen dia catat, bagian laba tidak catat, amortisasi juga tidak catat seperti yang saya katakan tadi. Nanti di akhir periode akan dilihat berapa nilai wajarnya lalu disesuaikan. Baik, Bu. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Siska. Ada lagi yang lain? Sudah cukup jelas ya? Oke. Baik, saya rasa saya langsung saja masuk ke dalam sesi hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai konsolidasi. Jadi setelah sekian purnama, akhirnya kita berkenalan dengan yang namanya konsolidasi. Apa? Makhluk bernama apa sih konsolidasi tersebut? PowerPoint sudah saya share di Google Classroom dan baru saja saya juga memberikan tambahan yang bisa kalian insert di PowerPoint yang sudah saya share tersebut. Ini saya akan matikan kamera dulu agar tidak terlalu berat juga. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik-baik. Saya slideshow dulu. Sebentar. Terlihat nggak perubahannya kalau saya klik begini? Iya, Terlihat, Bu. Kelihatan ya? Oke, oke. Karena tadi tiba-tiba masuk ke Google Meet-nya lagi. Oke, ya, topik mengenai laporan keuangan konsolidasian ini, laporan keuangan konsolidasi harusnya, itu dibagi menjadi 2 sesi, yaitu hari ini dan sesi minggu depan. Untuk hari ini, kita akan membahas pengantarnya terlebih dahulu dengan penekanan, yaitu membuat jurnal eliminasi. Ya, mengenai teknis bagaimana menyusunnya, artinya bagaimana memasukkan jurnal eliminasi tersebut ke dalam kertas kerja konsolidasi, kita akan bahas di minggu depan. Jadi hari ini saya harap kalian bisa memahami mengenai bagaimana membuat jurnal eliminasi, mengapa jurnal eliminasi tersebut harus dibuat, lalu berapa nilai yang harus tercatat di dalam jurnal eliminasi, gitu ya. Dan bagaimana jurnal eliminasi untuk berbagai macam skenario. Jadi hari ini kita tidak hanya membicarakan mengenai akuisisi 100% saham saja, tapi juga kita akan membahas mengenai bagaimana kalau parent tidak mengakuisisi 100%. Berarti ada kepentingan lain, yaitu kepentingan non-pengendali. Lalu skenario lain yang juga akan dibahas adalah bagaimana apabila terdapat selisih antara biaya perolehan atau nilai nilai wajarnya bukan nilai wajar, nilai total si subsidiary dengan nilai bukunya. Jadi konsepnya sebenarnya mirip dengan yang sudah kalian pelajari di sesi 2. Yang tadi sudah dikerjakan kasusnya ya. Jadi bagaimana kalau misalnya ada selisih tersebut. Nah, konsepnya masih sama saja, apabila ada selisih tentu saja harus dialokasikan. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu skenario kita. Jadi kita belajar mulai dari kepemilikan 100%, bagaimana jurnal eliminasinya, lalu kepemilikannya tidak 100%, bagaimana pengaruhnya terhadap jurnal eliminasi, lalu bagaimana kalau memang dia ada selisih. Oke, ada selisih seperti yang sudah kalian pelajari di sesi kedua. Bagaimana cara melakukan alokasi serta amortisasinya.
Selain itu kita juga akan belajar bagaimana apabila si parent ini mencatat investasinya di di anak dengan menggunakan metode ekuitas dan metode biaya. Karena kalau memang dia punya kepemilikan lebih dari 50%, tentu saja bisa memilih mau pakai metode apa, metode ekuitas atau metode biaya. Nah, kita akan lihat kira-kira bagaimana dampaknya terhadap jurnal eliminasi yang harus dibuat saat akan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Oke, kita balik lagi ke definisi kombinasi bisnis karena ketika kita membicarakan mengenai konsolidasi, ini erat kaitannya dengan kombinasi bisnis. Jadi konsolidasi itu muncul karena adanya kombinasi bisnis. Di sesi 1 kalian telah belajar mengenai berbagai macam bentuk kombinasi bisnis ya. Dan di sesi 1 itu pula kalian belajar mengenai bentuk yang namanya merger. Itu merger. Di mana satu entitas hilang. Satu entitas hilang, digabungkan atau dileburkan ke entitas yang lain. Nah, untuk kali ini kita akan belajar yang bentuknya adalah akuisisi, di mana kalau A ditambah B bergabung, gitu ya, atau A membeli sahamnya B, maka nanti hubungannya adalah A menjadi parent dan B menjadi subsidiary. Ya, oke. Nah, di sini dinyatakan kombinasi bisnis adalah transaksi atau peristiwa lain di mana pihak mengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Jadi harus berupa bisnis ya, tidak boleh hanya berupa katakanlah aset saja. Karena kalau hanya berupa aset yang dia tidak artinya tidak lengkap proses bisnisnya mulai dari perolehan raw material sampai dengan penciptaan produk. Nah, itu dianggap bukan bisnis. Nah, di IFRS 3 juga dinyatakan bahwa kombinasi bisnis adalah bergabungnya dua atau lebih entitas atau perusahaan menjadi satu entitas pelaporan. Nah, dikatakan bergabungnya ini bisa bermacam-macam, bisa bergabung seperti dalam skenario merger, di mana satu hilang karena melebur dengan satunya lagi, tinggal satu entitas yang tersisa. Bisa juga seperti bentuk konsolidasi ya. Konsolidasi artinya kalau ada yang bergabung itu akan membentuk entitas yang baru. Jadi entitas yang lama akan hilang atau akan dileburkan ke entitas yang baru ini. Atau bentuknya akuisisi, di mana dua entitas itu dianggap bergabung, namun masing-masing tetap berdiri sendiri. Secara bentuk masih tetap berdiri. Tidak ada yang melebur sama sekali, namun sudah ada perubahan pola hubungan antara dua entitas tersebut. Yang awalnya mereka mungkin independen, namun ketika sudah ada kombinasi bisnis ini, yang terjadi adalah yang tadi saya katakan, satu entitas menjadi parent dan entitas lain menjadi subsidiary. Oke, ini adalah kombinasi bisnis melalui pembelian saham. Kalau investor memperoleh lebih dari 50% saham investi, maka investor dianggap punya pengendalian. Gitu. Oke, yang disebut sebagai punya pengendalian adalah pertama dia memiliki kekuasaan atas investi. Kekuasaan itu artinya bisa mendirect ya kebijakan operasi, kebijakan keuangan, bisa mengarahkan investi juga itu misalnya untuk katakanlah untuk berinvestasi di sebuah proyek yang baru dan lain sebagainya. Ya, artinya dia punya kekuasaan. Lalu yang kedua mendapat hak atas imbal hasil variabel dari investi. Artinya dia berhak atas labanya si investi. Berhak juga atas dividennya investi. Pemegang obligasi mungkin memang berhak atas bunga yang dibayarkan gitu ya dari penerbit obligasi, tapi dia tidak dianggap punya pengendalian karena dia tidak punya kekuasaan atas pihak yang menerbitkan obligasi. Gitu. Lalu yang ketiga yang terpenuhi adalah si investor ini juga harus dapat mempengaruhi jumlah imbal hasil yang diterima. Jadi dia bisa mempengaruhi berapa dividen yang harus dibayarkan kepada dia, kepada pemegang saham. Dan pemegang saham kan salah satunya adalah dia ya. Jadi dia harus punya pengaruh untuk dapat menyatakan kepada investi berapa investi harus berikan dividennya kepada pemegang saham. Nah, itu pengendalian dicirikan dengan 3 hal tersebut. Nah, dalam yang akan kita pelajari hari ini, hubungannya itu bukan lagi investor dengan investi, seperti yang dibahas di sesi yang lalu. Nah, ketika pembelian sahamnya investor ini sudah di atas 50%, maka antara investor dengan investi sudah berubah bentuk.
menjadi hubungan induk dan anak. Nah, investor adalah induk atau parent, sementara investee adalah anak perusahaan atau subsidiarinya induk. Nah, oleh karena adanya hubungan induk dan anak ini, maka si parent wajib menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Itu. Jadi yang wajib menyajikan laporan keuangan konsolidasi adalah entitas induk. Jadi entitas induk wajib menyusun laporan konsolidasi untuk menyatukan laporan keuangan dia dengan laporan keuangan anak-anak perusahaannya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mengapa dia harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi? Mengapa harus menyatukan laporan keuangan seperti itu? Hal ini dikarenakan induk dan anak dianggap sebagai satu entitas ekonomi yang tunggal. Oleh karena itu harus digabungkan seperti itu. Nah, entitas konsolidasi gitu ya. Nah, saya katakan tadi, kenapa harus menggabungkan laporan keuangan? Ini karena parent dengan induk, parent dengan subsidiary dianggap sebagai entitas ekonomi tunggal. Ya, jadi dia secara bentuk mereka memang masih sendiri-sendiri. Artinya mereka punya entitas sendiri-sendiri, gitu. Tidak ada yang dibubarkan sama sekali. Namun secara ekonomi mereka ada satu entitas. Mereka adalah satu entitas. Oleh karena itu, ini adalah untuk menjustifikasi mengapa nanti perlu adanya jurnal eliminasi ketika ingin menyusun laporan keuangan konsolidasi. Karena yang namanya satu entitas, jika kamu bayangkan dirimu sendiri, kamu adalah entitas sendiri. Tidak mungkin kamu meminjamkan uang untuk dirimu sendiri, ya kan? Tuh. Namun ketika si parent dan subsidiary merupakan entitas yang berbeda, ini bisa saja terjadi kan, namanya mereka masing-masing punya badan usaha sendiri-sendiri. Bisa saja anak meminjam kepada parent, gitu. Nah, tapi dalam konsolidasi hal itu tidak berlaku. Oke, itulah salah satu alasan mengapa kita harus membuat jurnal eliminasi. Ini untuk menghilangkan beberapa hal yang mengganggu, katakanlah atau mendistorsi substansi satu entitas tunggal itu. Yang tadi saya katakan tidak mungkin kamu minjam uang pada dirimu sendiri, gitu ya. Tidak mungkin kamu mengambil laba dari dirimu sendiri, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, parent adalah pihak pengendali, oleh sebab itu dia diwajibkan membuat laporan keuangan gabungan yang berupa gabungan antara laporan keuangan si parent dengan anak perusahaannya. Nah, ini adalah contoh hubungan induk dan anak. Jadi parent, dia bisa saja punya beberapa anak perusahaan gitu ya, dan kepemilikan dia di anak perusahaan ini bisa jadi bermacam-macam juga. Namun apabila sudah di atas 50%, maka dia wajib menyatakan itu sebagai anak perusahaannya dan harus dikonsolidasikan juga nanti dengan dia. Entitas pelaporan, nah karena tadi saya katakan bahwa induk dan subsidiary ini tidak ada yang dibubarkan, maka masing-masing tetap beroperasi seperti biasa saja. Dan masing-masing juga tentu saja akan punya laporan keuangan sendiri-sendiri. Dari operasinya, si parent atau induk memiliki laporan keuangan tersendiri, yang terdiri dari seperti biasa ya, laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, arus kas, dan juga CLK. Subsidiary pun seperti itu, karena dia menjalankan operasi sendiri seperti biasa, maka dia juga akan membuat pembukuan dan juga menyusun laporan keuangan untuk operasinya saja, gitu. Yang sama saja terdiri dari laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini bisa dilihat produk dari entitas induk adalah laporan keuangan induk. Lalu produk dari operasinya si anak adalah laporan keuangan anak. Nah, laporan keuangan antara induk dan anak ini akan digabungkan. Seolah-olah mereka adalah satu entitas tunggal. Sehingga muncullah yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Itu. Jadi secara garis besar sebenarnya laporan keuangan konsolidasi adalah gabungan antara laporan keuangan parent dan laporan keuangan subsidiary. Namun tidak semudah itu, Ferguso, gitu ya. Jadi akan ada beberapa hal yang disesuaikan atau dihilangkan ketika nanti
membuat laporan keuangan konsolidasi. Karena bisa jadi di laporan keuangan parent dan laporan keuangan subsidiary ini ada transaksi di antara mereka berdua. Oke. Ada utang piutang di antara mereka berdua, ya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Tuh. Mengapa entitas anak tidak dibubarkan saja? Kayaknya kok ribet amat sih bikin laporan keuangan konsolidasi, dan memang sangat rumit ya, terutama ketika sudah masuk ke dalam praktek. Bisa dibayangkan bahwa perusahaan yang besar pasti akan memiliki transaksi yang banyak sekali. Dan anak perusahaannya juga bisa jadi lebih dari satu. Nah, menyusun laporan keuangan konsolidasi itu sangat kompleks ya, dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, kenapa sih dipertahankan begitu? Kenapa nggak dibubarkan saja si entitas anak ini? Ada beberapa alasan mengapa entitas anak tidak dibubarkan. Nah, yang pertama adalah bisa jadi entitas anak memang dia beroperasinya di industri yang sangat berbeda dengan parent-nya. Tuh. Oke. Dikhawatirkan kalau anak ini dibubarkan gitu ya, nanti tidak bisa berjalan sebaik yang dilakukan oleh si entitas anak. Jadi ketika si entitas anak ini beroperasi di industri yang sangat berbeda, tentu dia sudah punya supply chain dan juga keahlian di bidang tersebut. Nah, ini berusaha untuk dipertahankan. Dan selain itu juga tentu saja parent ingin tetap fokus di usahanya sendiri, di competitive advantage-nya dia sendiri. Sehingga dia biarkan saja entitas anak tetap berdiri, gitu ya, beroperasi seperti sedia kala, sementara dia tetap bisa mengendalikan untuk hal-hal yang dianggap menguntungkan untuk dia. Lalu bisa jadi juga entitas anak sudah punya konsumen yang loyal dan brand yang kuat. Nah, kalau sudah ngomongin mengenai branding, branding itu kan proses yang sangat lama ya, membentuknya tidak dalam sekejap mata, terus brandnya bisa dikenal oleh berbagai kalangan atau oleh konsumen. Oleh sebab itu, kalau memang subsidiary sudah punya brand yang cukup kuat, brand image yang baik, nah itu akan berusaha dipertahankan. Gitu. Lalu yang terakhir tentu saja entitas induk ingin membatasi kewajibannya atas kerugian yang dihadapi entitas anak, karena kalau dia berinvestasi dalam bentuk memegang saham si anak, apabila ternyata anak ini mengalami kerugian yang sangat besar, gitu ya, maka kehilangan atau kerugian entitas parent adalah sebatas saham yang pernah dia tanamkan atau modal yang pernah dia tanamkan, tidak akan merembet ke hal-hal yang lainnya. Tuh. Meskipun tentu saja ketika sudah masuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi, pemegang saham dan calon investor atau investornya si parent ini bisa melihat bahwa ada masalah di anak perusahaan yang mana gitu. Oke, secara risiko tetap ada, namun kehilangan atau kerugian parent tidak akan terlalu besar. Di PSAK 4 tentang laporan keuangan sendiri, paragraf 10 dinyatakan bahwa kalau memang induk ingin menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan, maka investasi pada anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi akan dicatat menggunakan biaya perolehan atau cost, bisa dicatat sesuai PSAK atau PSAK 55 atau PSAK 71 ya, yaitu fair value to profit or loss atau fair value through OCI, atau bisa juga dengan menggunakan metode ekuitas. Ya, tadi ada pilihan ya, ada pilihan bagi induk ketika memang kepemilikan dia sudah di atas 50%, dia bisa mencatat either dengan metode biaya perolehan, bisa dicatat juga sesuai PSAK 55 atau PSAK 71 dan juga metode ekuitas. Pencatatan akan dilakukan dalam akun investment in subsidiary dan masuk sebagai non-current asset. Jadi ini di bukunya si parent ya. Di bukunya parent ketika dia mencatat investasinya atas subsidiary. Tuh. Oke, kita akan masuk ke teknis dan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ya, jadi yang disebut sebagai konsolidasi itu saya ulang-ulang terus ya, adalah proses mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan induk dan anak, di mana kedua perusahaan tersebut seolah-olah adalah satu entitas usaha. Jadi secara bentuk boleh saja sendiri-sendiri, tapi secara ekonomi mereka dianggap sebagai satu entitas usaha. Jadi secara substansi mereka satu entitas usaha. Nah, ketika ingin menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka akan dibuat dulu kertas kerja konsolidasi. Nah, jadi fungsinya kertas kerja konsolidasi ini adalah untuk memudahkan proses penggabungan laporan keuangan. Yang di dalamnya ada laporan keuangannya parent,
laporan keuangan anak, gitu ya. Dan juga ada yang nanti kita akan dapatkan dari jurnal eliminasi, nih ya di sisi ini, debit dan kredit. Dan terakhir ini adalah kolom untuk angka yang sudah dikonsolidasikan. Oke, jadi laporan keuangan konsolidasi itu terdiri dari laporan keuangan yang lengkap, mulai dari laporan posisi keuangan, lalu perubahan ekuitas, setelah itu, pertama laba rugi dulu ya. Pertama laba rugi, setelah itu laporan perubahan ekuitas, lalu neraca. Nah, tentu saja arus kas, tapi arus kas ini tidak masuk dalam pembahasan AKL 1 kalau nggak salah ya, karena kompleksitasnya yang cukup besar. Jadi cukup nanti kalian tahu bagaimana melakukan konsolidasi untuk laba rugi, laporan keuangan, perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan. Jadi ini kertas kerja konsolidasi. Mengenai teknis pengisian kertas kerja konsolidasi, seperti yang saya katakan tadi, akan kita lakukan di sesi mendatang. Prosedur konsolidasi. Pertama, menggabungkan akun. Menggabungkan akun-akun yang sejenis. Akun aset, akun liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas. Ini ekuitas sepertinya tidak ya, karena ekuitasnya si subsidiary akan dihilangkan, tapi no problem, saya sebutkan di sini. Jadi item-item sejenis akan digabungkan. Contohnya, parent punya kas 1000, subsidiary punya kas 500, maka nanti yang akan muncul di dalam laporan keuangan konsolidasi kas sebesar 1.500. Nah, itu kira-kira penggabungan akun. Ya, penggabungan akun. Nah, yang perlu diingat adalah kita menggunakan acquisition method ya, di mana meskipun si parent ini tidak memiliki subsidiary 100%, tapi yang digabungkan itu tetap semuanya, tidak perlu proporsional. Itu. Tidak mentang-mentang, oh dia cuma punya 80%. Tadi kasnya subsidiary kan 500 ya, berarti 500 dikali 80%, tidak seperti itu. Tuh, jadi harus dia gabungkan semua, ya, harus digabungkan 100%, tapi nanti akan ada porsi untuk kepentingan non pengendali atau kepentingan si NCI, gitu ya. Jadi di awal digabungkan semua, baik itu laba rugi maupun yang terdapat dalam posisi keuangan, tapi nanti porsi untuk non pengendali akan dinyatakan. Contohnya kalau di laporan laba rugi dinyatakannya dalam non-controlling interest expense. Gitu. Oke. Sementara untuk laporan posisi keuangan, bagian untuk si kepentingan non pengendali itu akan muncul di paling bawah, yaitu non-controlling interest. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi penggabungannya ini tidak proporsional sebesar persentase kepemilikan si parent. Jadi tidak proporsional, harus digabungkan 100%. Prosedur selanjutnya adalah eliminasi akun investment. Jadi tadi kan saya nyatakan parent dan subsidiary dianggap sebagai satu entitas tunggal. Nah, sementara parent ini di bukunya sudah catat investment in subsidiary. Ketika sudah dibuat dalam bentuk laporan keuangan konsolidasi, maka akun itu harus hilang. Kenapa harus hilang? Kan tidak masuk akal. Tidak mungkin seseorang berinvestasi ke dirinya sendiri. Gitu kira-kira. Oleh karena itu akun investasinya harus dihilangkan. Nah, goodwill kalau ada akan muncul di dalam tahapan ini ya. Oh, selain eliminasi akun investment, yang harus dilakukan juga harus menghilangkan saldo ekuitasnya si subsidiary. Karena parent ini merupakan pemegang sahamnya subsidiary, kan? Dan itu dinyatakan oleh parent di dalam saldo investasinya. Nah, ekuitasnya si investasi artinya itu milik parent. Milik parent semua. Ketika dikonsolidasikan, si ekuitasnya subsidiary ini akan dihilangkan bersama dengan dihilangkannya saldo investasinya si parent. Gitu. Ya, jadi di laporan keuangan konsolidasi, satu-satunya pemegang saham yang ada adalah pemegang sahamnya si parent. Tidak ada lagi pemegang sahamnya si subsidiary. Oke, karena di sini
pemegang saham subsidiary adalah si parent. Dan tadi ada NCI tadi ya, non controlling interest, itu nanti diakui di bawah. Tuh. Nah, yang ketiga adalah eliminasi intercompany transaction. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Misalnya ada hutang piutang, apa jual beli aset dan lain sebagainya. Ini harus dieliminasi juga di tahap ini. Lalu pengakuan kepentingan non pengendali ini penting karena terkait dengan yang nomor 1 saya katakan tadi. Dikonsolidasikan atau digabungkannya 100%, namun ketika persentase kepemilikan parent tidak 100%, harus diakui adanya kepentingan non pengendali. Oke. Dan identifikasi ini dilakukan tentu saja untuk saldo di tanggal kombinasi bisnis, berapa saldo NCI untuk tanggal kombinasi bisnis, dan untuk yang periode selanjutnya tentu saja harus disesuaikan dengan perubahan ekuitasnya entitas anak setelah tanggal kombinasi bisnis, karena ekuitasnya entitas anak pasti akan berubah terus ya setiap periode ya. Seperti yang kalian kerjakan tadi, ketika akuisisi interim aja sudah ada perubahan dari laporan posisi keuangan sebelumnya sampai dengan tanggal akuisisi, padahal itu hanya beberapa bulan, apalagi kalau sudah masuk tahunan. Tentu saja ekuitasnya si subsidiary akan terus berubah. Nah, kepentingan non pengendali ini juga harus diakui atas perubahan ekuitasnya si subsidiary tersebut. Jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ya. Untuk menghilangkan ya atau memunculkan beberapa hal. Jadi jurnal eliminasi bukan hanya untuk menghilangkan sebuah akun ya, tapi juga untuk memunculkan akun yang lain. Contohnya tadi akun kepentingan non pengendali itu tidak ada di bukunya parent, tidak ada di bukunya subsidiary. Tapi di buku konsolidasi harus ada. Di laporan keuangan konsolidasi harus ada. Itu dimunculkannya kapan? Dimunculkannya adalah di jurnal eliminasi. Oke. Jadi silakan pikirkan bahwa si laporan keuangan konsolidasi ini adalah atas entitas yang dalam tanda petik fiktif. Tuh. Karena kan sebenarnya entitas tunggal itu tidak ada ya, itu secara substansi saja. Ya. Nah, si parent punya laporan keuangan sendiri, subsidi punya laporan keuangan sendiri, dan ada beberapa hal yang tidak tercatat di dua laporan tersebut. Tapi secara konsolidasi dia ada. Tapi ketika si entitas itu dianggap sebagai satu entitas tunggal, angka tersebut dianggap ada. Maaf, angka tersebut dianggap ada. Oleh karena itu angka itu akan dimunculkan di jurnal eliminasi. Ya. Nah, yang perlu diingat adalah jurnal eliminasi ini hanya dibuat dalam proses persiapan laporan keuangan konsolidasi dan tidak akan mempengaruhi bukunya parent maupun bukunya anak. Jadi jurnal eliminasi ini nggak akan muncul di laporan keuangannya induk, juga tidak akan muncul di laporan keuangannya anak. Satu-satunya tujuan pembuatan jurnal eliminasi adalah untuk membantu proses konsolidasi, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi dia hanya muncul di kertas kerja konsolidasi saja. Tidak muncul di buku parent, tidak muncul di bukunya subsidiary. Dan yang perlu diingat selanjutnya adalah jurnal eliminasi juga tidak akan dibawa ke periode-periode selanjutnya. Jadi seperti mulai dari nol lagi setiap awal. Tuh, tentu saja pakai saldo yang sudah ada sebelumnya untuk memudahkan. Tahapan umum jurnal eliminasi ini terkait dengan investasi dan transaksi ya. Untuk investasi, akun investasi dan ekuitas entitas anak akan dieliminasi. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kenapa harus dihilangkan? Untuk akun investasi karena tidak masuk akal, masa sebuah entitas berinvestasi ke dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Dan yang kedua, kenapa ekuitas entitas anak juga dieliminasi? Nah, ini karena tadi pemegang saham anak adalah si parent gitu. Oke. Oleh karena itu ekuitasnya itu akan melebur dengan parent. Artinya sudah diakui ketika si parent itu mengakui aset dan liabilitasnya si anak. Nah, itu penggantinya, ya. Akun kepentingan non pengendali akan muncul, gitu ya, di jurnal ini apabila kepemilikan tidak 100% dan goodwill juga akan muncul jika nilai perolehan tidak sama dengan nilai wajar aset neto. Lalu
ada juga jurnal eliminasi terkait dengan transaksi, yaitu transaksi yang resiprokal antara induk dengan anak. Oke, kita akan masuk ini nanti agak di belakang, saya rasa di pertemuan kesekian, tidak di sini karena ini sudah cukup kompleks. Untuk yang sekarang transaksi ada tapi yang sangat sederhana, contohnya utang piutang tadi ya, itu sangat sederhana. Jadi kalian bisa terpikir bagaimana caranya menghilangkan akun-akun tersebut gitu, dalam laporan keuangan konsolidasi. Tapi kalau sudah ngomongin penjualan dan lain sebagainya itu akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya. Akun resiprokal, yang namanya akun resiprokal itu artinya yang saling ini kan parent dengan subsidiary itu seperti cermin, gitu ya, atau investor dengan investasi seperti cermin. Mereka akan bertransaksi di antara keduanya. Nah, apabila transaksi tersebut akan dimunculkan di laporan keuangan dua pihak itu, parent dan subsidiary, ini disebut sebagai akun resiprokal. Karena tadi parent dan subsidiary dianggap sebagai satu entitas, maka nggak mungkin ada nih akun resiprokal. Oleh karena itu harus dieliminasi. Tuh. Jadi dianggap tidak pernah terjadi ya dalam laporan keuangan konsolidasi. Misalnya seperti ini contohnya. P melakukan penjualan kepada S, atau P berinvestasi kepada S, gitu ya. Nah, ini muncul dalam kotak ini, bisa lihat ini dia P dan S. Nah, berdasarkan prinsip konsolidasi, P dan S ini dianggap sebagai satu entitas, makanya dikasih kotak begini. Ini mereka satu entitas tunggal. Oleh karena itu kalau sampai ada akun resiprokal yang terjadi karena interaksi P dengan S, maka ini tidak boleh. Tuh, harus dieliminasi. Jadi P dan S itu merupakan satu entitas tunggal, yaitu entitas konsolidasi. Yang boleh diakui hanyalah transaksi dengan pihak luar. Itu ya. Baik pihak luarnya parent maupun pihak luarnya subsidiary. Oke, ini contoh bagaimana cara mengeliminasi akun resiprokal untuk tanggal akuisisi ya. Contohnya ini belum ada selisih dulu antara biaya perolehan dengan nilai wajar. Parent membeli 100% saham biasa subsidiary seharga nilai buku ekuitas. Nah, P akan mencatat ini ya, equity investment pada cash sebesar 2 juta misalnya. Nah, ini adalah yang ada di bukunya S. Nah, ini bukan jurnal ya. Kenapa kok Bu debitnya nggak ada Bu, cuma kredit? Karena ini bukan jurnal. Ketika si P ini membeli kepemilikan sahamnya S, dia nggak beli langsung dari S, dia beli ke pemegang sahamnya S, kan? Sehingga uang yang dikeluarkan si P ini tidak untuk si S. Tuh, tidak untuk S. Ini adalah saldo ekuitasnya si S. Akibat adanya yang tadi dibeli sama P, maksudnya tadi dibeli sama P. Nah, ini dianggap sebagai akun resiprokal ya, investment dan share capital. Oleh karena itu akan dieliminasi seperti ini. Ekuitasnya S dieliminasi, investmentnya P juga akan dieliminasi. Nah, kira-kira seperti itu. Itu contoh akun resiprokal. Kenapa nanti di laporan keuangan konsolidasi nggak akan muncul lagi nih ekuitasnya si S atau investment yang tadi dicatat sama si P. Karena mereka satu entitas tunggal dan satu-satunya pemegang saham di entitas konsolidasi itu adalah si parent, pemegang sahamnya parent, maka ekuitasnya S akan dihilangkan. Dan ekuitasnya S itu sendiri sudah tercermin di aset netonya yang tadi digabungkan ya. Tadi kan kita menggabungkan akun kas, akun piutang, juga akun liabilitas. Nah, itu adalah aset neto. Itu untuk menggantikan ekuitasnya si P yang dihilang, ekuitasnya S yang dihilangkan. Nah, gimana kalau ada selisih? Itu ya. Ada selisih. Parent membeli 100% dengan harga di atas nilai buku ekuitas. Ini ada selisih. Ini akan muncul excess value. Tuh. Excess value ini bisa goodwill, bisa juga berupa itu dia over value atau under value aset atau liabilitas. Jadi tidak mesti goodwill ya, jadi macam-macam. Kalian sudah belajar mengenai bagaimana mengalokasikan excess value ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke.
Jadi nilai buku ekuitasnya si investee 2 juta, sementara si parent memperolehnya dengan 2,4, kita bisa lihat di sini, maka ada yang namanya excess value sebesar 400.000. Nanti ini akan dialokasikan lagi, entah itu ke aset, liabilitas, atau mungkin ada sisanya yaitu goodwill. Nah, ini kalau akuisisinya tidak 100% dan tidak ada selisih dulu ya, artinya dia membeli sama dengan nilai bukunya. Parent, equity investment 1,6, membelinya 80%, subsidiary share capital ada 2 juta. Maka jurnal eliminasinya akan menjadi seperti ini. Oke, di sini share capital 2 juta seperti yang tertera di dalam ekuitasnya subsidiary. Lalu bagian untuk si parent adalah 1,6, ini dia. Oke, 80% lah, 80% ya. Lalu nilai ekuitasnya yang NCI, non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali adalah 400.000. Itu kalau akuisisinya tidak 100%. Maka di jurnal eliminasi ketika si entitas konsolidasi itu ingin membuat laporan keuangan konsolidasian, maka akan dimunculkan di sini. Sorry, satu lagi skenarionya ya, kalau akuisisi tidak 100% dan ada selisih. Nah, ketika ada selisih itu nanti akan masuk ke excess value seperti tadi. Masuknya ke excess value. Teknik penyusunan laporan konsolidasi di tanggal akuisisi. Yang pertama, kita gunakan kertas kerja konsolidasi. Ini penting karena prosesnya tidak sulit namun sangat teknis dan detail. Oleh sebab itu kita harus menggunakan kertas kerja konsolidasi. Yang selanjutnya, identifikasi dan eliminasi akun resiprokal, artinya transaksi antara keduanya itu apa saja gitu ya. Transaksi antara si investor dengan investee atau antara parent dengan subsidiary apa saja itu harus kita identifikasi. Nah, apabila itu muncul di buku masing-masing, maka itu tidak boleh ada di buku konsolidasi. Makanya harus dieliminasi. Lalu memunculkan excess value apabila ada, ya, munculkan excess value dalam kertas kerja konsolidasi. Ini mungkin ada, mungkin tidak ya. Lalu kalau kepemilikannya kurang dari 100%, akan muncul akun ekuitas yang namanya non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Nah, kepentingan non-pengendali ini tidak hanya muncul di akun ekuitas saja, tidak hanya muncul di laporan posisi keuangan saja, tapi juga akan muncul di laporan laba rugi. Karena tentu saja yang namanya non-controlling interest juga berhak atas income-nya si subsidiary. Tuh. Ini ada contoh laporan konsolidasi di tanggal akuisisi. Ya. Tadi saya katakan yang namanya laporan konsolidasi kan itu terdiri dari laba rugi, perubahan ekuitas, lalu ada posisi keuangan, dan juga laporan arus kas. Tapi di sini cuma ada laporan posisi keuangan. Mengapa itu terjadi? Iya, karena di tanggal akuisisi kita hanya menggabungkan neracanya saja. Belum ada laporan laba rugi konsolidasi karena kan entitas tunggal tersebut belum berjalan. Nanti di akhir periode setelah akuisisi gitu ya, misalnya akuisisi di awal 2018. Nanti di akhir 2018 baru akan dibuat laporan konsolidasi yang selanjutnya yang sudah lengkap. Mulai dari laba rugi sampai dengan arus kas. Namun untuk tanggal akuisisi yang muncul hanya laporan posisi keuangan saja. Itu kira-kira ya. Bisa dilihat di sini. Ini sudah hasil dari kertas kerja konsolidasi ya. Sudah nggak ada lagi jurnal eliminasinya. Ini sudah berupa laporan keuangan. Oke. P dan S masing-masing memiliki saldo di laporan keuangan yang tersendiri. Lalu yang paling kanan ini adalah neraca konsolidasi yang memuat P dan S. Kita bisa lihat di sini digabungkan saja kan, kasnya digabungkan, other current asset digabungkan, plan aset juga digabungkan, depresiasi, akumulasi depresiasi juga digabungkan. Meskipun nanti ada pilihan juga
kalau konsolidasi tersebut ingin menganggap bahwa semua plan asetnya si subsidiary ini baru. Nanti bisa dibuat jurnal eliminasi tambahan untuk menghapus akumulasi depresiasinya si S. Tapi itu hanya opsional saja, artinya nggak dibikin pun nggak masalah. Gitu. Digabungkan kayak gini aja sudah no problem ya. Nah, kita lihat di sini ya, akun investment insan. Ini kan dicatat oleh P80. Tapi di konsolidasi dia tidak ada, 0. Ini dia. Sudah tidak ada lagi. Nah, karena dia sudah akan dieliminasi. Ketika sudah jadi satu laporan keuangan konsolidasi begini kan tidak lucu kalau si P ada akun P investasi ke S. Nah, P dan S kan dianggap satu entitas. Kenapa dia bisa berinvestasi ke dirinya sendiri? Nah, gitu kurang lebih. Nah, ini juga untuk account payable, other current liabilities ini disatukan saja atau digabungkan. Lalu bisa dilihat di sini untuk section stockholders equity yang muncul hanya ekuitasnya si parent. Jadi capital stock parent 200, nah, berdasarkan konsolidasi dia 200, bukan 260, enggak ya, tidak digabungkan seperti itu. RE, si parent punya 40, nah yang muncul di konsolidasi adalah 40. Jadi tidak digabungkan, tidak 60. Nah, si angka investment dan juga angka ekuitasnya subsidiary ini akan dieliminasi. Tuh, ya. Melalui jurnal eliminasi tadi. Nah, kira-kira seperti ini nanti munculnya. Ini adalah contoh jurnal eliminasi di tanggal akuisisi. Di tanggal akuisisi langsung membuat laporan keuangan konsolidasi yang isinya hanya neraca saja. Nah, di situ juga sudah tidak boleh memuat lagi akun resiprokal. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Apakah sudah cukup jelas? Bu, kok itu bisa balance ya, Bu? Bisa balance bagaimana? Yang konsolidasinya. Soalnya kan yang stockholder equity-nya ada yang nggak dimasukin. Tapi kan dia dimasukin net asetnya kan. Nah, equity ini kan sebenarnya adalah liabilitas, aset dikurangi liabilitas. Aset yang liabilitasnya kan sudah masuk. Halo? Coba lihat ini kan equity itu sendiri kan artinya adalah net aset, ya enggak? Aset dikurangi liabilitas. Nah, Ya, di Bu. laporan keuangan konsolidasi kan muncul nih asetnya konsolidasi bertambah. Jadi dari awalnya 330 menjadi 380. Ya kan? Nah, demikian pula liabilitasnya. Dia bisa balance karena memang itu sudah tercermin. Gitu. Oh, investmentnya itu nggak dimasukin ya, Bu? Nggak boleh dimasukin. Kan itu resiprokal. Iya, ngerti-ngerti. Paham ya? Jadi, oleh karena itu ini sangat teknis, maka perlu tadi namanya kerja konsolidasi. Nah, kita lihat di sini, investment hilang. Nah, ini juga hilang. Dan mungkin kok bisa hilang, Bu? Ya, karena hilangnya sama-sama 80 kan? Ini hilang 80 di atas, di bawah juga hilang 80. Nah, ini dia. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti, misalnya nih, kepemilikan nggak 100% kan? Kepemilikan tidak 100%. Ini tetap dihilangkan semua ekuitasnya si investi. Ekuitasi subsidiary dihilangkan semua, nanti di bawah ini akan muncul non-controlling interest. Tuh. Sesuai porsinya si NCI. Nah, kira-kira seperti itu. Ilustrasi kepemilikan 100%. Ya. Kita langsung masuk investasi dengan adanya excess value. P membeli 100% aset Metro S dengan harga 425.000. Pada saat itu ekuitas S terdiri dari modal saham sebesar 300.000 dan saldo laba sebesar 100.000. Nah, berarti total ekuitasnya S adalah 400.000 ya, 300.000 ditambah 100.000. Apabila ada selisih nilai, maka dialokasikan ke
goodwill. Kita bisa lihat di sini pembeliannya 425, sementara ekuitasnya si S hanya 400.000. Berarti ada selisih 25.000. Dikatakan di sini selisihnya adalah goodwill. Oke. Tadi goodwill 25.000. Ini adalah jurnal eliminasinya. Di atas ini adalah eliminasi untuk akun ekuitasnya si subsidiary. Lalu yang dikredit ini adalah eliminasi untuk investmentnya si parent ke subsidiary. Selisihnya masuknya ke goodwill, ini dia. Goodwill. Ya. Ini cara untuk menghitung investment in S. 100% kali 300.000 ditambah 100 ditambah 25.000. Nah, bagaimana kalau kepemilikannya kurang dari 100%? Dan ada excess value juga. Kalau tadi 100% ada excess value, sekarang kurang dari 100% ada excess value. Ini artinya kita akan memunculkan akun non-controlling interest atau akun kepentingan non-pengendali. Akun NCI ini akan muncul di laporan keuangan konsolidasi apabila kepemilikan induk kurang dari 100%. Ya, jadi ini contohnya seperti ini, induk hanya 80%-nya misalnya, lalu NCI ini adalah porsi yang kecil. Nah, ketika akuisisi, nilai wajar kepentingan non-pengendali akan ditentukan untuk menghitung apakah ada excess value, apakah ada goodwill atau gain, atau excess value karena hal yang lain. Ya, jadi sudah ditentukan juga. Jadi bukan hanya punyanya parent yang ditentukan, tapi juga punyanya NCI. Nah, sehingga nanti yang disebut sebagai biaya perolehan bukan hanya punyanya si induk aja, tapi sudah digabungkan dengan si NCI-nya. Itu menjadi total nilai dari subsidiary. Total nilai wajar si subsidiary. Nah, nanti total nilai wajar tersebut akan dibandingkan dengan nilai tercatat ekuitasnya investee. Itu. Nah, apabila ada selisih, ya seperti biasa ya, kalian alokasikan. Entah ke goodwill, entah ke hal yang lain. Namun artinya adalah si kepentingan non pengendali ini yang awalnya nggak muncul di bukunya parent, tidak muncul di bukunya si subsidiary, akan dimunculkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Kalau memang kepemilikannya parent tidak 100%. Nah, kenapa akun kepentingan non pengendali ini akan muncul gitu ya? Karena ini untuk mengakui bahwa selain parent, ada juga pemilik subsidiary yang lain, meskipun dia hanya pemilik yang minor saja. Oke, ini adalah pentingnya memunculkan akun kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Ini ilustrasi untuk menghitung kepentingan non-pengendali dan goodwill atau excess value ya. Excess value. Yang pertama kasusnya kalau nilai wajar NCI diketahui. Nah, ini mudah, kalau kayak gini mudah. Misalnya tanggal 1 Januari PTP mengakuisisi 90% kepemilikan S, 90% ya. Berarti ada 10% punyanya NCI. Dengan harga 135 juta. Pada saat itu nilai wajar kepentingan non-pengendali adalah 20 juta. Ekuitas PTS pada tanggal akuisisi terdiri dari saham biasa 100 juta dan laba ditahan sebesar 20 juta. Tuh. Oke, di sini kita bisa lihat kurang lebih seperti ini. Biaya perolehan 135 juta. Ini adalah punyanya si parent ya. Punyanya si parent. 135 juta. Lalu kita akan menghitung juga yang 10% itu berapa nilainya. Di sini sudah dikasih tahu yang 10% nilainya adalah 20 juta. Kita langsung masukkan. Langsung kita masukkan ke sini 20 juta. Itu ya. Ini angkanya. Nah, dapatlah total nilai PTS 155 juta. Sementara kita mengetahui bahwa ini bukan fair value ya, ini sama saja fair value dengan book value. Ini oh iya ya. Oke, ini fair value aset neto PTS 120 juta sehingga ada goodwill sebesar 35 juta. Ini dianggap fair value aset neto PTS dan book value-nya sama. Nanti kita lihat ada asteriknya di situ. Dianggapnya sama fair value aset neto PTS dengan book value aset neto PTS. Dapatlah goodwill 35 juta dari ilustrasi yang ini. Lalu ilustrasi kedua, kalau nilai wajar NCI tidak diketahui. Sementara kita harus menghitung total nilai si PTS. Ya.
kita harus menghitung total nilai PTS untuk mengetahui berapa ada atau enggak excess value atau si goodwill ini, gitu ya. Contohnya adalah tanggal 1 Januari 2018, PTP mengakuisisi 90% kepemilikan S dengan harga 135 juta. Lalu tidak ada informasi mengenai nilai wajar NCI, langsung diberitahu mengenai nilai ekuitasnya si PT S. Sama seperti tadi ya kasusnya. Nah, di sini kita bisa menghitungnya seperti ini. Jadi total nilai PTS kita hitung berdasarkan informasi yang kita tahu, yaitu biaya perolehan yang diserahkan oleh PTP ke PTS atau imbalan yang diserahkan oleh si PTP ke PTS. 135 juta tadi ya. Nah, karena ini adalah 90%, maka kita jadikan 100%-nya. Jadi 135 juta dibagi 90% atau 135 juta dikali 100 per 90. Dapatlah, 100% nilai PTS adalah 150 juta. Dari sini, nah kita tentukan kalau NCI-nya 10%, berarti nilainya si NCI adalah 15 juta. Sementara kepentingan si PTP sendiri ada 135 juta, 90%-nya 90% dari 150 juta. Dapatlah total nilai 150 juta. Ini dibandingkan dengan yang tadi, fair value aset neto PTS 120 juta, dapatlah 30 juta. Nah, ini diasumsikan book value dan fair value aset neto sama. Sehingga selisihnya ini adalah goodwill. Kalau book value dan fair value aset neto tidak sama, nah ini balik lagi ke pembahasan kita yang sebelumnya, dialokasikan ke under value atau over value aset atau liabilitas. Kira-kira begitu. Oke, kita bisa lihat ya, angka goodwill-nya berbeda nih antara kasus 1 dengan kasus 2. Padahal informasinya kurang lebih sama. Informasi yang dihilangkan hanya mengenai nilai wajarnya NCI semata. Gitu. Oke. Ini bisa menjadikan goodwill yang berbeda, tergantung nanti kasusnya seperti apa. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Oke, silakan. Yang kepentingan non pengendali itu kan bukan punyanya kita ya, Bu ya? Betul, Nah, itu punya pemegang saham lain. Nah, itu kenapa ikut dimasukin ke total nilai itu ya? Kenapa nggak ngitungnya itu misalnya 90%, itu kan 135. Terus yang PV nilai aset netonya itu kenapa nggak 90% dikali 120? Karena yang tadi saya katakan, di sini kita tidak melakukan konsolidasi secara proporsional. Gitu. Jadi nilai yang di bukunya subsidiary langsung diakui 100% nanti dikonsolidasi. Jadi begitu. Oleh sebab itu, NCI ini harus diakui, dihitung sebagai total nilainya si PTS secara 100%. Karena kita nanti konsolidasinya kan 100%, baik itu aset maupun liabilitas. Dan juga pendapatan dan juga beban. Itu kira-kira. Maka untuk melihat secara keseluruhan, ya, berapa sih nilai goodwill atau excess value yang ada di entitas tunggal tersebut, di entitasnya si subsidiary, entitas subsidiary. Nah, maka kita harus menggabungkan antara kepentingannya si parent dengan kepentingannya si NCI. Karena dua kepentingan itu akan membentuk 100% atau whole equity-nya si subsidiary. Gitu kira-kira. Iya, Apakah paham, Bu. bisa menjawab? Paham ya? Iya, iya. Di sesi 1 kalau kalian ingat, ketika menghitung goodwill atau gain on bargain purchase juga ada tuh dua rumusnya kan? Kalau kepemilikannya 100%, rumusnya gini loh, langsung aja berapa imbalan yang diberikan dikurangi dengan nilai wajar aset netonya si investi. Sementara kalau kepemilikan yang di bawah 100% gitu ya, itu ada beda lagi kan, bukan hanya memperhitungkan imbalan yang diberikan tapi juga memperhitungkan berapa punyanya si NCI gitu untuk membentuk 100% nilai subsidiary. Karena nanti konsolidasinya adalah 100% juga, tidak dikonsolidasikan 90% kah, 80% kah, dan lain sebagainya. Nah, gitu kira-kira. Ini jurnal eliminasi yang dibuat di tanggal akuisisi untuk kasus 1 tadi akan seperti ini ya. Nah, ini sudah ada akun kepentingan non pengendali di sini sebesar 20 juta.
goodwill 35 juta untuk kasus yang pertama ini. Sementara untuk kasus yang kedua, goodwill-nya 30 juta, lalu nilai NCI-nya adalah 15 juta. Nah, jurnal ini akan menjadi salah satu jurnal eliminasi yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Oke, ini adalah contoh kertas kerja konsolidasi untuk kasus pertama. Nah, untuk menunjukkan kepada kalian dia munculnya di mana sih kepentingan non pengendali. Ini dia. Nih, dia paling bawah. 20 juta ini. Oke. Sebesar 20 juta. Oke, kita sekarang masuk ke konsolidasi setelah tanggal akuisisi. Jadi tadi ketika tanggal akuisisi, laporan keuangan konsolidasinya hanya terdiri dari laporan posisi keuangan. Namun kalau sudah berlalu satu periode, ya, maka tentu saja sudah ada operasi yang dijalankan oleh dalam tanda petik entitas tunggal tersebut. Sehingga akan memunculkan pendapatan, beban, dan lain sebagainya. Konsolidasi di akhir tahun pertama. Nah, contohnya begini, tanggal 1 Januari 2016, PTP mengakuisisi 80% kepemilikan PTS dengan harga 87 juta. Nilai ekuitas PTS pada tanggal akuisisi terdiri dari share capital 60 juta dan retained earnings sebesar 30 juta. Di sini tidak diketahui ya berapa sih NCI-nya, tapi kita bisa hitung sendiri. Tuh, dengan 87 juta dikalikan 100/80. Nah, ini dia. Kita bisa hitung goodwill adalah 100/80 kali 87 juta dikurangi 90 juta. 90 juta ini ada nilai ekuitasnya si PTS. Dapatlah 18.750.000. Ini misalnya excess value semuanya masuk ke goodwill ya. Nah, sehingga kita bisa hitung berapa kepentingan non pengendali, yaitu 20% dikalikan ini total nilai tadi ya. 100 kali 80 dikali 87 juta, dapatlah 21.750. Nah, di tanggal 31 Juli, PTS membagikan dividen sebesar 15 juta. Dan di akhir 2016, PTS mengumumkan laba sebesar 25 juta. Nah, ingat-ingat bahwa kepemilikan PTP adalah 80%, jadi tidak 100%. Artinya di dividen yang 15 juta dan di laba yang 25 juta ini juga ada miliknya si non-controlling interest. Nah, ini adalah jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh entitas konsolidasi ketika akan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini kita pakai langsung dua ya, cost method dan equity method. Di sini saya tidak menyajikan jurnal awalnya, karena harapan saya kalian sudah paham semua. Gitu. Kalian sudah paham semua kira-kira jurnal apa yang mendasari adanya jurnal eliminasi yang seperti itu. Gitu. Contohnya misalnya, ketika investi membagikan laba, ketika investi mengumumkan laba, kalau pakai cost method kan nggak ada jurnalnya, ya kan? Tidak ada jurnalnya, maka berarti tidak perlu ada jurnal eliminasi untuk pengakuan laba, gitu kira-kira. Tapi di equity method ada pengakuan laba, nah, sehingga nanti akan ada jurnal eliminasi untuk menghilangkan pembagian laba yang diakui oleh parent tersebut. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang ada alasannya ya mengapa mata kuliah ini disebut akuntansi keuangan lanjutan. Itu karena diharapkan kalian sudah paham mengenai konsep hubungan antar akun dan juga natur dari masing-masing akun dalam transaksi. Tuh. Pertama, jurnal eliminasinya untuk mengeliminasi dividen. Jadi kan tadi bagikan dividen ya, dibagikan dividen. Nah, ini harus dieliminasi dividennya. Di cost method, parent mencatatnya apa nih saat bagi dividen? Catatnya kan cash pada dividen income. Nah, si PTS ketika dia membagikan dividen, dia juga pasti akan catat sesuatu di bukunya dia. Tuh. Oke, misalnya dividen pada cash. Tuh. Kalau belum dibayar, ya berarti dividen receivable pada kalau belum dibayar berarti dividen pada dividen payable. Kalau belum dibayar berarti dividen pada dividen payable. Tapi kalau sudah dibayar berarti dividen pada cash. Ini kan resiprokal ya.
Ini resiprokal, artinya di bukunya si parent ada mengenai transaksi tersebut, di bukunya subsidiary ada. Nah, sebab itu harus dihilangkan. Nah, inilah jurnal untuk menghilangkan dividen yang diakui sama si parent dan subsidiary. Oke, ini kita masukkan dulu sesuai porsi kepemilikannya si parent, 80% ya. Dividen income pada dividen PTS sebesar 12 juta. Gimana kalau pakai equity method? Nah, equity method ini langsung eliminasinya bukan hanya atas dividen, tapi juga atas bagian laba yang didapat PTP dari PTS. Jadi agak lebih rumit sedikit jurnalnya dibandingkan cost method. Tuh. Dulu ketika pembagian dividen, si parent mencatat apa? Oh, mencatatnya adalah cash pada investment. Ya. Lalu ketika si subsidiary mengumumkan laba, parent mencatat apa? Oh, dia mencatatnya adalah investment pada investment income atau income from investment. Nah, maka itu harus dibalik di sini. Oke. Ini adalah untuk membalik atau untuk menghilangkan jurnal yang tadi sudah dibuat sama si parent. Nah, juga yang dibuat sama subsidiary. Nah, baru muncul 12 juta saja untuk subsidiary-nya. Karena parent tidak punya 100%. Untuk NCI mana Bu? Nanti di jurnal yang selanjutnya. Jadi kita buatnya lebih terstruktur agar kalian paham step by step. Oke. Untuk jurnal ini sudah paham belum? Untuk jurnal yang A, apakah sudah paham? Halo? Bu. Ya. Paham? Oke, saya lanjut. Nah, jurnal eliminasi kedua adalah eliminasi saldo investasi dan ekuitas PTS. Nih ya, ini jurnal yang tadi sering digadang-gadang. Ini terus ya, ini terus jurnalnya. Kita harus menghilangkan ekuitasnya si investi dan juga menghilangkan saldo investasinya si parent. Oke. Dan ini karena tidak 100% kita juga mengakui adanya non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Ini dia. Oke. Nah, ini ada goodwill sini 18.750. Ini diakui di sini juga goodwill-nya. Lalu gimana dengan equity method? Nah, jurnalnya sama ya. Jurnalnya sama, saldonya pun sama. Itu. Yang perlu kalian ingat di sini, ketika memasukkan angka return earning dan angka investment ya di kedua jurnal ini, gunakan saldo RE dan investasi di awal periode. Tadi kan kita 2016 ya, berarti kamu masukkan saldonya yang di Januari 2016. Kenapa kayak gitu, Bu? Kenapa nggak pakai saldo akhir? Karena yang perlu kalian sadari adalah saldo akhir investasi contohnya itu kan menggambarkan, kalau kita pakai equity method ya, saldo akhir investasi menggambarkan saldo awal, dividen, dan juga pembagian laba, ya kan? Sementara untuk dividen sama pembagian labanya sudah kita hilangkan di sini. Gitu. Maka di sini kita kembalikan ke saldo awal sebelum adanya dividen dan juga bagian laba. Nah, kira-kira seperti itu alasannya. Oke. Lalu kita juga mengakui bagian laba dan dividen untuk NCI. Tuh, ini dia. Bagian laba dan dividen untuk NCI. Untuk cost method sama equity method jurnalnya sama. Oke. Bagian laba dan dividen untuk NCI kita akan masukkan ke akun yang namanya NCI interest expense. Sorry, ini harusnya non-controlling interest expense. Jadi nggak ada interestnya lagi nih ya. NCI expense. Ini NCI expense. Nanti mungkin bisa diperbaiki. NCI expense. Kreditnya dividen. PTS ini untuk bagian dividennya si NCI. Sementara ini untuk bagian yang tidak dibagikan. Tapi tetap punyanya si NCI. Gitu kira-kira. Paham nggak sampai sini? Bu, saya mau nanya, Bu. Silakan. Yang bagian B-nya. Sebenarnya bagian B ini di jurnal di awal pas baru akuisisi, pas baru konsolidasi atau di akhir tadi, Bu, yang setelah? Di akhir.
Di akhir tahun. Ini semua jurnal yang dicatat di akhir tahun. Di akhir tahun, tapi nilainya sama ya Bu, sama yang di awal. Jadi di awal nggak perlu di jurnal gitu Bu? Oh, nggak masalah. Di awal di jurnal untuk membuat laporan konsolidasi di tanggal akuisisi, ya kan? Iya Bu. Ini kan sudah hilang nih. Ingat, tadi kan yang namanya jurnal eliminasi ini tidak akan dibawa ke yang selanjutnya. Hilang sudah. Nah, lalu di akhir tahun kita perlu membuat lagi. Gitu. Oh, Untuk baik. menyusun laporan konsolidasi di akhir tahun. Jadi nilainya bakalan sama dong Bu, karena masih gunain yang awal. Selalu sama gitu ya Bu di tahun pertama? Tahun pertama selalu sama. Oh, baik Bu, kasih Bu. Oke. Tahun pertama selalu sama, tapi ingat di tahun-tahun berikutnya sudah nggak akan sama lagi nih angkanya. Gitu. Kan sudah masuk laba yang tahun lalu. Gitu kira-kira ya. Iya Bu. Jadi tidak akan sama lagi di tahun ke selanjutnya. Angkanya ini akan berubah terus. Gitu. Kira-kira seperti itu. Cuman ingat ketika kamu membuatnya di akhir periode gitu ya, kamu harus memasukkan angka ini sesuai angka saldo di awal periode. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah ini ya, bagian laba dan dividen untuk NCI. Bu, angkanya kayak gini Bu, 5 juta. Nah tadi kita ingat-ingat bahwa si subsidiary mengakui adanya laba sebesar 25 juta, ya kan? Subsidiary mengakui laba 25 juta, di mana 15 jutanya dibagikan dalam bentuk dividen. Kepemilikan parent adalah 80%. Jadi dari 25 juta itu, si parent akan dapat 20 juta. Seperti yang dinyatakan di sini nih. Di sini, di bagian equity method ya. Di jurnal A equity method. 5 jutanya adalah bagiannya untuk si NCI. Tuh. Oke. Jadi 20% kali 25 juta adalah 5 juta ini dimasukkan ke sini. NCI interest expense. Nah, dari 5 juta ini sebagiannya kan dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, dapatlah angka 3 juta yang dividen tadi. Karena dibagikan 15 juta, berarti bagiannya parent adalah 12 juta, sementara bagiannya si NCI adalah 3 juta. Nah, sisanya ini akan masuk juga ke akun non-controlling interest. Nah, akun ini sejatinya sama dengan akun yang ini. Ya. Tuh, oke. Ini menggambarkan kepentingannya si entitas non-pengendali di entitas anak. Dan ini akan muncul nanti di paling bawah tadi seperti yang saya tunjukkan di dalam contoh. Tuh ya. Jadi sekarang di sini kepentingan non-pengendali bukan hanya 21.750 tapi sudah ditambah dengan 2 juta. Jadi 22.750. Jadi nanti di akhir 2016 perusahaan harus mengakui adanya kepentingan non pengendali sebesar secara total 23.750.000. Di awal tadi baru 21.750 ya, di awal periode. Di akhir sudah bertambah. Karena di sini ada bagiannya si NCI atas laba dan dividennya si subsidiary. Nah, kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Nanya lagi Bu, yang bagian C. Bukannya kalau cost method ini, si NCI ngakuinya pembagian dividennya Bu, bukan pengumuman laba. Iya, tapi ya, jurnal ini kan adanya di konsolidasi. Itu. Jurnal ini adanya ketika kita menyusun konsolidasi doang. Jadi tidak ada di bukunya si parent, nggak ada di bukunya si subsidiary, tidak ada di bukunya si NCI. Itu harus diingat-ingat ya. Jadi saya katakan tadi, sebenarnya laporan konsolidasi itu seolah-olah seperti laporan keuangan yang fiktif. Gitu. Karena entitas itu sebetulnya tidak ada. Gitu kan. Nggak ada entitas A dan B jadi satu, itu nggak ada. Secara bentuknya tuh tidak ada mereka jadi satu, tapi secara substansi mereka jadi satu. Oleh karena itu harus membuat laporan keuangan tersendiri. Nah, ketika laporan keuangan konsolidasi, ketika membuat laporan keuangan konsolidasi ini kita perlu bantuan beberapa jurnal. Di antaranya untuk menghilangkan saldo yang resiprokal tadi, juga untuk memunculkan beberapa hal seperti dalam hal ini memunculkan
kepentingannya si non pengendali. Dalam laporan konsolidasi itu artinya kita mengakui bahwa parent tidak punya 100% loh atas si anak, bahwa dalam entitas konsolidasi ini ada yang namanya non-controlling interest. Makanya kita harus akui dia. Tuh. Nah, jurnal ini, semua jurnal yang muncul di slide, tidak ada di buku parent, tidak ada di buku subsidiary, tidak ada di buku NCI. Ini hanya ada untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Begitu kira-kira. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Makasih ya, Bu. Sudah jelas ya. Jadi harus diingat seperti itu. Jangan kamu khawatir kayaknya ini nanti efeknya ke subsidiary apa? Jangan seperti itu. Ini nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi subsidiary sudah punya sendiri laporan keuangannya. Nah, ini dipersiapkan khusus atau istimewa demi menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, lalu bagaimana kalau si induk tadi mencatatnya bukan pakai cost method atau bukan pakai equity method? Nah, di sini ya, informasinya nilai wajar investasi PTP di PTS di akhir 2016 menjadi 88 juta. Tadi kan awal 87 juta ya. Bagaimana jurnal eliminasinya apabila PTP mencatat investasinya menggunakan FVTPL atau FVOCI? Jurnal eliminasinya pada dasarnya kurang lebih mirip seperti yang terdapat di dalam cost method. Itu ya, cost method. Karena tidak ada pengakuan laba juga kalau si induk mencatat investasinya di subsidiary menggunakan FVTPL dan FVOCI. Nah, yang berbeda adalah ini. Jadi ada tambahan. Ini jurnal eliminasi tambahan. Untuk mengeliminasi adanya perubahan nilai wajar. Ingat bahwa ketika dia bentuknya FVTPL dan FVOCI, apabila nilai wajarnya berubah, maka induk akan menyesuaikan nilai investasinya sesuai nilai wajar. Nah, di sini harus dihilangkan, tapi dikembalikan lagi ke nilai awalnya. Kira-kira seperti ini. Tapi stressing kita tidak di sini, jadi saya tidak ingin kalian worry too much dengan jurnal yang ada di layar ini. Karena nanti kita akan banyak membahasnya cost method dan equity method. Kita tidak akan bahas FVTPL dan FVOCI. Dan juga karena perbedaannya tidak terlalu signifikan juga ya. Oke, non-controlling interest expense. Tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai non-controlling interest, dan non-controlling interest expense juga sudah muncul di dalam jurnal eliminasi yang saya tunjukkan sebelumnya. Oke. Nah, ini lebih jelasnya untuk non-controlling interest expense. Apabila P memiliki kepemilikan di S kurang dari 100%, tapi di atas 50%, maka dalam laporan laba rugi konsolidasi, ya, ini laporan laba rugi konsolidasi akan dimunculkan akun non-controlling interest expense, yang merupakan bagian laba untuk pihak non-pengendali. Ini diperlakukan sebagai pengurang dalam laba rugi konsolidasi. Jadi tadi kalau non-controlling interest itu munculnya paling bawah setelah ekuitas gitu ya, itu untuk mengakui bahwa dalam ekuitas entitas konsolidasi tersebut ada bagian untuk non-controlling interest. Nah, non-controlling interest expense, namanya juga expense ya, munculnya di laporan laba rugi, gitu. Setelah apa yang diperlakukan sebagai pengurang dalam laba rugi konsolidasi, sama seperti expense yang lain. Ini contohnya begini. Ini kertas kerja konsolidasinya, ya, berupa laba rugi di sini, sales, COGS, expense, net income, sekian. Ini untuk P, ini untuk S. Oke. Ini ya, ini angka-angkanya. Oke. Jika P memiliki 100% ekuitas S, maka P berhak menggabung laba S sebesar 100%. Laba konsolidasi merupakan gabungan laba P dan laba S. Nah, ini kalau dia 100%. Ini adalah kasus kalau dia 100%. Oke. Jadi semua laba S di sini net income 100.000 bisa digabungkan, langsung ditambahkan aja. Semuanya sales-nya ditambahkan, COGS, expenses ditambahkan, dapatlah net income 300.000. Ya. Tapi kalau S tidak memiliki P tidak memiliki 100%, misalnya P hanya memiliki 80% ekuitas S, maka P hanya berhak 80% atas laba S.
Oke, dalam laba rugi konsolidasi akan dimunculkan akun pengurang yaitu non-controlling interest expense dengan nilainya 20% kali 100.000. Tadi kan net income-nya si siapa itu? Subsidiary adalah 100.000 ya. 100.000. Kalau tadi karena 100% kepemilikannya maka 100.000 itu bisa diakui semua. Namun kalau kepemilikannya hanya 80%, maka dimunculkanlah bagian punyanya si non-controlling interest, yaitu 20% dikali 100.000. Ini adalah kertas kerja konsolidasinya. Informasi awal masih sama seperti tadi ya. Nah, ini adalah jurnal yang akan muncul. Tuh, untuk mengakui adanya non-controlling interest expense. Nah, ini dia. Oke. Lihat di sini, consolidated income statement, angkanya semua 100% ya. Tidak 80% nih. Saya katakan, kita pakai metode konsolidasinya semua diakui 100% dulu. Tapi nanti, kepentingan pengendali juga harus diakui. Nah, jadi semuanya diakui, sales-nya diakui 100%. COGS diakui 100%. Expenses pun seperti itu. Tapi di sini ada tambahan. NCI expense. Sebesar 20.000. Sini. Sehingga di sini laba konsolidasinya bukan 200.000 ditambah 100.000, nah, tapi 280.000 karena sudah memperhitungkan ini adanya bagian si non-controlling interest. Gitu. Jadi kalau kita hitung dengan rumus laba konsolidasi adalah laba P ditambah bagian laba S untuk P, yaitu 200.000 ditambah 80% kali 100.000. Gitu kira-kira. Apakah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, ini non-controlling interest expense ya. Oke, sekarang kita lihat lagi contoh konsolidasi di akhir tahun kedua. Akhir tahun kedua. Masih kasus yang pertama tadi, tapi kita berlanjut ke tahun kedua. Di tahun 2017, PTS melaporkan laba 30 juta dan mengumumkan dividen 15 juta. PTS meminjam uang kas PTP dengan menerbitkan wesel bayarnya sudah ada transaksi yang lain-lain selain transaksi yang standar. Transaksi standar yang saya maksud tadi pengakuan laba gitu ya, pengakuan dividen, NCI dan sebagainya. Ini Mas berarti udah ada lagi yang lain yaitu transaksi yang sifatnya resiprokal, yaitu peminjaman uang dari S ke P. Oke, ini adalah kerumitan ketika menggunakan cost method. Harus kalian ingat bahwa ketika si parent itu menggunakan cost method, maka dia tidak akan mencatat perubahan aset netonya investi. Satu-satunya yang dia catat adalah kalau si investi atau subsidiary, subsidiary membagikan dividen. Oke, dia tidak catat kalau si subsidiary ini menciptakan laba. Itu kira-kira. Nah, lalu apa yang terjadi? Bagaimana selanjutnya? Dengan adanya hal ini, maka kita harus membuat tambahan jurnal eliminasi, khusus untuk cost method. Tambahan jurnal eliminasi tersebut adalah untuk menyesuaikan nilai investasinya si parent dengan perubahan aset netonya subsidiary. Kalau pakai equity method ini sudah tercermin. Kan? Tercermin dari mana? Dengan ketika bagi dividen dia mengurangi investment, ketika bagi laba dia menambah investment. Nah, itu berarti sudah tercermin kalau pakai equity method. Nah, sementara kalau pakai cost method belum tercermin. Oleh sebab itu kita nambah jurnal eliminasi. Nah, ini adalah jurnal eliminasi. Yang khusus untuk cost method saja tambahannya. Penyesuaian nilai investasi dan return earning. Jadi kita sesuaikan di sini investmentnya ditambah 8 juta. Lalu kita masukkan ke RE 8 juta. 8 juta ini sejatinya adalah untuk mengakui labanya si investi di tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya melalui equity method sudah dicatat, ya kan? Sudah dicatat. Tapi kalau pakai cost method belum dicatat. Nah, makanya ini kita masukkan ke dalam
RE. Ngitungnya gimana? Ngitungnya seperti ini ya. Laba PTS 2016 25 juta, dikurangi dividen 15 juta, dapatlah 10 juta. Berarti di tahun 2016, nilai ekuitasnya si PTS berubah, naik 10 juta. Naik 10 juta. Bagiannya si P hanya 80% sesuai kepemilikan dia, yaitu 8 juta. Nah, ini dia. Oke. Ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai investasi dan RE, untuk mengakui perubahan aset netonya si subsidiary yang tidak diakui ketika pakai cost method. Nah, untuk equity method ini tidak ada jurnalnya sama sekali. Oke. Ini kerumitan ketika menggunakan cost method. Harus diingat adanya jurnal ini. Oke, ini adalah jurnal eliminasi yang lanjutan. Ini jurnal yang standar saja. Jurnal standar ya. Ada jurnal eliminasi dividen, gitu ya. Ada jurnal eliminasi saldo investasi dan ekuitas PTS. Lalu juga jurnal untuk mengakui bagian laba dan dividen untuk NCI. Ini tentu saja informasinya berdasarkan informasi di tahun 2017 ya. Nah, kamu bisa lihat di sini nih. Di jurnal C untuk cost method dan jurnal B untuk equity method. Angkanya sudah berubah kan? Ini angkanya sudah berubah. Gitu. Oke. Tidak lagi pakai angka. Tadi berapa? 20 ya? Tidak lagi pakai angka 20 di sini. 30, tidak pakai angka 30 di sini. Dan investmentnya juga tadi sudah berbeda kan? Tadi NCI yang awal 21750 kalian ingat, sekarang 22750. Gitu. Oke. Ingat, ini pakai saldonya di awal periode. Awal periode berarti awal 2017. Ya. Jangan pakai saldonya di akhir 2017. Karena kalau kamu pakai saldo RE dan investment di akhir 2017, kamu akan double counting dengan yang ini. Dengan eliminasi dividen dan bagian laba. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tambahan lagi. Oke, silakan. Jadi sebenarnya itu yang cost method sama equity method itu sama-sama mengakui adanya laba ya, Bu, di jurnal eliminasinya. Betul sekali. Cuma bedanya yang di periodenya doang. Maksudnya? Jadi yang ini kan yang jurnal lanjutan, yang sebelumnya kan nggak ada yang jurnal itu kan, yang pas pengakuan laba. Oh, RE tadi ya? Iya. Oh iya. Ya. Oh, iya. Makasih, Bu. Nah, kenapa di cost method kok harus bikin jurnal itu, Bu? Ribet amat. Karena si parent kan ketika pakai cost method tidak mengakui pembagian laba gitu ya. Juga tidak mengakui bahwa dividen itu mengurangi investasi. Gitu. Intinya itu. Makanya ketika dilakukan atau disusun laporan keuangan konsolidasi, itu harus diakui. Karena yang namanya labanya subsidiary itu juga merupakan labanya si parent. Atau merupakan laba di entitas konsolidasi. Itu kira-kira. Kenapa sampai harus dibuat itu di cost method? Karena informasi itu tidak tergambar di saldo investasinya si parent yang awal ketika dia pakai cost method. Nah, ini tambahan transaksi di tahun 2017 ada intercompany transaction berupa utang piutang. Nah, ini juga harus dieliminasi ya, harus dieliminasi. Oke. Ini dia. Jurnalnya sama untuk cost method dan equity method. Kalian ingat kalau si parent meminjamkan uang, ya, dia akan catat notes receivable pada cash. Lalu si subsidiary akan catat cash pada notes payable. Artinya di buku masing-masing akan muncul seperti itu. Di bukunya parent ada notes receivable, di bukunya subsidiary ada notes payable. Ini dianggap sebagai akun resiprokal yang harus dihilangkan. Maka di sini jurnalnya adalah notes payable pada notes receivable sebesar 10 juta. Itu kira-kira ya. Nah, kita sudah masuk yang lebih kompleks lagi. Kalau tadi kan, kalau ada
kalau tadi asumsi kita adalah nilai buku aset neto subsidiary sama dengan nilai wajar aset neto subsidiary. Jadi nilai buku sama dengan nilai wajar. Sehingga kalau sampai ada perbedaan antara biaya perolehan dengan nilai tersebut, kita anggap itu sebagai goodwill atau gain on bargain purchase. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau tidak sama antara nilai buku aset neto dan nilai wajar aset netonya subsidiary? Nah, di sini kita munculkan yang namanya diferensial. Gitu. Yaitu selisih antara nilai investasi dengan nilai tercatat aset neto. Apabila biaya perolehan lebih besar dari nilai tercatat aset neto, nilai tercatat ya, ingat, bukan nilai wajar, nilai tercatat aset neto, maka selisih tersebut akan dieliminasi melalui akun perantara yang disebut sebagai diferensial. Nah, berdasarkan PSAK 22, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih, atau dialokasikan sebagai goodwill. Ingat lagi pelajaran di sesi sebelumnya ya, kalau sampai ada selisih antara perolehan dengan nilai tercatat aset netonya si investi, kamu kan akan alokasikan, ya kan? Kamu akan alokasikan itu, entah itu ke aset, ke liabilitas, dan kalau ada sisanya masuknya ke goodwill. Nah, itu kira-kira sama konsepnya. Konsepnya adalah konsep yang sama. Nah, ini saya akan buatkan dalam bentuk ilustrasi. Jadi ini ada book value aset neto, ini ada nilai tercatat aset neto, yang paling bawah biru ini. Ada nilai wajar aset neto yang warna hijau. Nah ini nilai investasi. Ingat, nilai investasi itu bukan hanya yang diberikan sama parent ya. Apabila parent tidak memiliki 100%, maka kamu harus hitung juga berapa punyanya NCI. Oke, maka saya tidak sebut ini biaya perolehan sebenarnya. Nilai investasi. Ya, nilai investasi. Misalnya kamu nanya, Bu, urutannya harus kayak gitu, Bu. Ya nggak mesti, tergantung nilainya seperti apa nanti. Bisa jadi fair value asetnya di bawah book value. Itu bisa saja terjadi. Atau nilai investasi di bawah fair value aset itu bisa saja. Jadi bisa terjadi seperti itu. Ya, oke. Karena nanti kondisinya pasti akan berbeda-beda. Tapi sebagai konsep awal, yang idealnya adalah seperti ini. Ini yang idealnya. Atau yang umum seperti ini. Book value, lalu atasnya fair value, setelah itu nilai investasi. Oke, karena kalau sampai book value-nya, fair value-nya si subsidiary ini di bawah book value-nya, berarti ada something wrong dengan si subsidiary tersebut, ya kan? Kok bisa nilai wajar asetnya dia kok lebih kecil dari nilai bukunya? Kenapa seperti itu? Itu harus dicari tahu penyebabnya. Jadi kondisi yang wajar adalah seperti ini. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan adanya kondisi-kondisi yang sifatnya tidak wajar. Nah, yang disebut sebagai diferensial adalah perbedaan antara nilai investasi dengan book value aset neto. Di mana diferensial tersebut bisa berupa goodwill, ya, bisa berupa goodwill atau gain on bargain purchase tentu saja. Dan bisa juga berupa selisih nilai wajar dengan nilai buku aset neto. Oke. Jadi kurang lebih begini. Diferensial bisa terdiri dari adanya aset-aset atau liabilitas yang nilai bukunya beda dengan nilai wajarnya, dan bisa juga merupakan goodwill. Nah, ini adalah jurnal eliminasi terkait diferensial. Jurnal eliminasi terkait diferensial. Yang pertama, jurnal pengakuan diferensial. Jurnal pengakuan diferensial adalah dilakukan berbarengan dengan penghapusan ekuitas anak, penghapusan investasi induk di ekuitas anak, dan pengakuan bagian NCI apabila memang kepemilikannya tidak 100%. Kira-kira seperti ini jurnalnya. Ini adalah jurnal eliminasi. Di sini kita bisa lihat muncul diferensial. Yang tadi kita munculkan goodwill ya. Tadi kita sudah munculkan goodwill. Nah, sekarang kita perluas termnya menjadi diferensial. Karena yang namanya diferensial itu bisa saja goodwill, bisa juga hal yang lain. Ini dia. Diferensial atau excess. Atau apapun namanya lah, terserah kalian. Kalau kalian baca buku yang lain dan lebih paham, silakan pakai nama itu. Nah, ini jurnalnya untuk yang lain kan sama seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, jurnal kedua terkait dengan diferensial adalah jurnal untuk mengalokasikan diferensial.
ingat bahwa di sesi kedua ketika kalian mengalokasikan selisih lebih, tidak akan ada jurnal apa-apa di buku parent, ya kan? Tidak perlu jurnal apapun. Yang perlu kamu jurnal hanya amortisasinya saja. Tapi ketika alokasi itu kamu tidak jurnal apapun. Namun, ketika kita menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka jurnal alokasi itu harus dimunculkan. Artinya diferensial ini terjadinya karena apa? Oh, karena ada under value building. Oh, karena ada over value inventory. Oh, karena under value liabilities. Itu harus dicatat, dibuatkan jurnal tersendiri. Nah, kira-kira seperti ini jurnalnya. Jadi, debitnya untuk undervalued asset. Lalu, kalau ada overvalue liabilities juga dimasukkan ke dalam debit. Lalu, kalau ada overvalue asset, munculnya di sisi kredit. Kalau ada undervalue liabilities, munculnya di sisi kredit. Nah, kalau ada sisanya, ini diferensialnya sesuai angka yang atas tadi ya. Ini kreditnya ini sesuai angka yang atas tadi. Kalau ada sisanya, kita bisa masukkan goodwill. Kalau sisanya di sini, kita masukkan gain. Nah, kalau sisanya di debit kita masukkan goodwill, kalau sisanya di kredit kita masukkan sebagai gain. Nah, jurnal lain adalah jurnal amortisasi diferensial yang telah diamortisasikan. Yang telah dialokasikan. Jadi jurnal terkait diferensial ini pertama kita akui dulu, setelah itu kita alokasikan. Nah, selanjutnya adalah diamortisasi. Itu kira-kira. Nah, jurnal nomor 2 ini buat apa sih, Bu? Nah, ini untuk menyesuaikan nilai buku aset dan liabilitas dengan nilai wajarnya. Karena yang dipakai kan sebetulnya nilai wajarnya ya. Yang dipakai adalah nilai wajarnya. Misalnya, diketahui bahwa persediaannya si subsidiary under value sebesar 10 juta. Maka ketika kita mengalokasikan diferensial, kita harus mendebit inventory sebesar 10 juta. Sehingga nanti nilai wajar inventory yang muncul di laporan keuangan konsolidasi adalah sesuai nilai wajarnya. Gitu kira-kira. Nah, terkait jurnal amortisasi dan bagaimana pengaturannya, kita lihat di slide yang selanjutnya. Untuk ini, paham nggak? Apakah sudah cukup jelas? Halo? Iya, Ya, Bu. Bu. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Bedanya dengan yang sudah kalian kerjakan sebelumnya adalah alokasinya ini dibikinkan jurnal gitu. Sebelumnya kan alokasinya tidak dibuatkan jurnal. Nah, sekarang kita buatkan jurnal untuk pengalokasiannya tersebut. Pengaturan amortisasi diferensial. Untuk akun aset berbeda dengan akun liabilitas. Sama seperti ketika kita pakai equity method ya, amortisasi selisih lebih itu. Untuk akun aset yang under value, amortisasi dilakukan dengan jurnal berikut. Debitnya expense, kreditnya under valued asset. Expense ini bisa COGS, bisa juga depreciation expense misalnya. Itu ya. Lalu bisa juga supplies expense, misalnya diferensialnya terkait dengan adanya undervalued supplies gitu ya. Dan suppliesnya dipakai. Lalu kalau overvalued amortisasinya debitnya overvalue aset, kreditnya expense. Sama seperti tadi expense-nya bisa berupa COGS atau depreciation expense dan lain sebagainya. Masa amortisasi sama seperti diferensial yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Amortisasi penuh apabila aset dijual di periode yang bersangkutan. Sementara untuk aset yang memiliki masa manfaat, amortisasi dilakukan sesuai masa manfaat dengan metode garis lurus. Gitu. Oke. Lalu untuk yang liabilitas, masa amortisasi harus diamortisasi penuh apabila liabilitas dilunasi di periode yang bersangkutan. Sementara untuk liabilitas yang memiliki jatuh tempo, amortisasi dilakukan sesuai masa jatuh tempo dengan metode garis lurus. Ini saya rasa sudah sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, kalau ada under value liabilitas, maka amortisasi dilakukan dengan jurnal berikut. Debitnya under value liabilities, kreditnya expense. Expense ini biasanya beban bunga. Biasanya adalah beban bunga. Lalu kalau ada over value, amortisasi dilakukan dengan jurnal berikut. Debitnya
expense yang tadi saya katakan beban bunga, kreditnya adalah overvalued liabilities. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Apakah ada pertanyaan? Nah, yang saya ingin kalian benar-benar pahami, pegang konsepnya, pakai yang akun aset ini dulu deh. Karena ini yang paling mudah dipahami. Kenapa kok kalau undervalued amortisasinya kayak gitu, Bu? Tuh. Nah, yang namanya undervalue berarti nilai buku lebih kecil daripada nilai wajar, ya kan? Buku lebih kecil daripada wajar. Ini berarti kan si perusahaan ini selama ini mengakui depreciation expense-nya lebih kecil atau terlalu kecil, maka harus kita tambahkan dengan mendebit expense dan mengkreditkan undervalue asset. Overvalue berarti sebaliknya. Selama ini perusahaan mencatat biaya yang lebih besar daripada yang seharusnya, maka kita harus mengkredit expense dan mendebit overvalue asset. Kurang lebih begitu. Oke, jika terdapat selisih nilai atau excess value atau diferensial, maka nilai investasi P atas nilai buku aset neto S, maka excess value akan dimunculkan dalam laporan keuangan konsolidasi melalui jurnal eliminasi investasi P dan ekuitas S. Tadi seperti saya katakan ya, maka dia akan dimunculkan ketika kita melakukan eliminasi untuk nilai ekuitas dan nilai investasi. Jadi barengan, dia diakuinya berbarengan dengan itu. Nah, contohnya seperti ini. P membeli 80% aset neto S dengan harga 375.000. Pada saat itu ekuitas S terdiri dari modal saham 300.000 dan saldo laba 100.000. Selisih nilai dialokasikan ke paten yang masa manfaatnya 10 tahun. Jadi langsung diketahui. Bahwa kalau ada selisih nilai masuknya ke paten. Seperti contoh sebelumnya juga ya, kalau ada selisih nilai masuknya ke goodwill. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Menghitungnya biaya investasi 80%, 375, sehingga total nilainya S adalah 375.000 dibagi 80%, dapatlah 468.750. Ini total secara keseluruhannya untuk nilai S. Total nilai buku S 400.000, didapatlah paten sebesar perbedaannya, 68750. Diferensial dimunculkan dalam kertas kerja konsolidasi melalui jurnal berikut. Nah, ini dia. Oke. Nih, ini dia jurnalnya ya. Paten 68750. Dia diakuinya berbarengan dengan eliminasi ekuitas subsidiary, eliminasi investasi parent, dan juga pengakuan kepentingan non pengendali. Oke. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi akhir tahun pertama, kertas kerja konsolidasi harus mencatat amortisasi paten. Jadi ketika sudah berjalan 1 tahun, tentu saja amortisasi harus dilakukan. Ini dia jurnalnya. Misalnya masuk other operating expense pada paten. Diasumsikan paten ini memiliki masa manfaat 10 tahun. Nah, lama-kelamaan di sini patennya akan hilang. Gitu ya. Makanya kalau dia diferensialnya berupa adanya building, maka lama-kelamaan building yang menghasilkan diferensial tersebut juga akan hilang. Lalu bagaimana pengaruh amortisasi diferensial terhadap non-controlling interest expense? Ya, ini contoh pertama. Oke, tadi kita sudah lihat bahwa di jurnal untuk kertas kerja konsolidasi atau di jurnal eliminasi ada amortisasi paten dengan jurnal seperti ini. Other operating expense pada paten. Kita lihat bagaimana efeknya di kertas kerja konsolidasi. Kita lihat sini ya, ada tambahan 6875 expense. Oke, 6875. Sehingga di sini beban untuk consolidated income statement bukan 300.000, tapi 306.875 karena ditambah dengan amortisasi tadi si paten ini. Sehingga net income-nya ini. Nah, CI expense-nya harus juga sudah menggambarkan hal tersebut. Jadi labanya si
subsidiary bukan lagi 100.000, tapi 100.000 dikurangi amortisasi paten 6875. Nah, bagiannya NCI sesuai kepemilikannya. Misalnya di sini 20%, maka bagiannya dia adalah 18.625. Tuh, yang awalnya bagian dia seharusnya 20.000 ya. 20.000 awalnya kalau nggak ada amortisasi menjadi tinggal 18.625. Karena dengan adanya amortisasi ini, maka ada tambahan beban untuk si entitas konsolidasi tersebut. Sehingga share dari share dari si NCI juga akan berkurang. Nah, laba konsolidasi dapat dihitung sebagai berikut. Itu laba P ditambah bagian laba P, laba S untuk P, ya. Dapatlah angka 200.000 ditambah 80% dikali 100.000 dikurang 6875. Ini sama seperti tadi bagian laba untuk si NCI ya. Harus dikurangi dulu dengan 6875. Dapatlah 274.500. Ini untuk contoh kedua, ya, misalnya diferensialnya terkait dengan under value inventory sebesar 10.000. Diasumsikan semuanya habis terjual di akhir tahun. Maka di sini jurnal kertas kerja konsolidasi atau jurnal eliminasi adalah seperti ini ya, untuk amortisasi si inventory tadi. Ingat, kalau ada under value aset, maka amortisasinya akan mendebet beban, mengkredit aset yang under value tersebut. Karena kita harus menambahkan beban yang selama ini dianggap kurang untuk dialokasikan gitu ya. Dapatlah COGS 10.000, inventory 10.000. Ini adalah jurnal eliminasi untuk amortisasi under value. Yang akan muncul di kertas kerja konsolidasi kurang lebih seperti ini. Nah, di sini COGS-nya nambah 10.000. Sehingga consolidated income statement akan memuat angka 810.000 untuk COGS. Bertambah 10.000 tadi. Ini adalah tambahan yang tadi ya, 6875. Dengan penambahan beban amortisasi paten sebesar 6.875 dan amortisasi excess value inventory sebesar 10.000 di laba rugi, maka laba bersih S terkoreksi dan berkurang sebesar amortisasi paten dan amortisasi inventory tadi. Sehingga laba bersih yang disesuaikan adalah seperti ini. 100.000 dikurang 6875 dikurangi 10.000. Bagian untuk NCI atau NCI expenses adalah sebesar 16.625. Itu 20% dikali hasil pengurangan yang ini. Lalu ada lagi tambahan. Misalnya diferensialnya juga terkait overvalue building. Masih disusutkan 5 tahun. Maka jurnal eliminasi untuk amortisasinya adalah seperti ini. Building pada expenses. Ingatnya overvalue ya. Ini adalah overvalue. Building pada depreciation expense atau expenses. Yang akan muncul di kertas kerja konsolidasi adalah seperti ini. Oke. Jadi ada pengurangan expense sebesar 20.000. Nah, lalu dengan penambahan beban amortisasi bangunan sebesar 20.000 tadi, maka laba bersih S terkoreksi dan berkurang sebesar tadi amortisasi paten dan amortisasi inventory serta amortisasi bangunan. Itu dapatlah ini angka 103.125. 100.000 dikurang 6875 yang merupakan amortisasi paten, dikurangi 10.000 yang merupakan amortisasi inventory, ditambah 20.000 yang merupakan amortisasi dari building. NCI expense tentu saja langsung saja 20% dikali 103.125. Dapatlah 26.25. Yang akan muncul seperti ini. Sehingga laba konsolidasi menjadi 282.500. Oke, dapat pula dihitung dari 200.000 yaitu labanya P sendiri ditambah 80% dikali 103.125. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak?
Halo? Iya, Bu. Sudah cukup jelas? izin Masih bertanya. di Mau bertanya? Tapi di materi yang NCI tadi, Bu, Ya, oke. Kita balik. di Yang mana? halaman 36 atau 37 ya, Bu? Yang 2000 Ini. Ini bukan? atas. Iya, bentar, Bu, saya buka. Itu ada tahun yang labanya 30 juta tapi ditulisnya 25 juta itu kenapa ya, Bu? Nah, ini, Bu. Tahun 2017 PTS halaman 37 itu, Bu. Ini kan? 30 Iya. juta. Oke. Mengumumkan dividen 15 juta. Lalu di slide selanjutnya itu Oh, kok laba ini PTS nih. iya 25 juta Ini itu salah tulis ini atau laba gimana, Bu? laba tahun lalu. Ini. Maka laba PTS 2016. Nah, jurnal ini dibuat untuk menyesuaikan saldo investasi karena tahun lalu si parent ini nilai investasinya tidak mengikuti perubahan aset netonya si subsidiary. Nah, ini dia 2016. Jadi memang ini atas yang tahun lalu. Tuh. Jurnal ini dibuat atas kejadian tahun lalu yang gagal dicatat oleh parent gitu. Untuk dividen yang 15 juta itu juga nominalnya kebetulan sama ya, Bu, 15 juta. Kebetulan sama, Baik-baik, Jadi, Bu. sudah paham? Iya, Bu. Berarti untuk yang 30 juta itu dicatatnya di mana, Bu? Di sini. Nah, ini dia. Maaf, Bu, share screen-nya terhenti. Oh ya? Wah. Ada apa ini? Sebentar. Share screen. Oh ya. Oke. Di jurnal selanjutnya. Ini jurnal selanjutnya. Ini ya, sudah muncul ya? Oke. Sudah muncul? Sudah, Bu. Nah, di jurnal yang ini. Tadi kan 30 juta ya. 30 juta bagian untuk si parent tadi dia berapa persen sih kepemilikannya? 80% ya? Iya, 80. Berarti 80% dikali 30 juta, dapatlah 24 juta ini. Tapi ini jurnal eliminasinya loh ya, bukan jurnal pengakuan labanya. Oke? Baik, Bu. Gitu. Di sini. Kan kelihatan di sini ya. Bahkan untuk si NCI juga kelihatan ini ya. Nih NCI. Ini bagian laba untuk NCI, yaitu 20% dikali 30 juta. Nah, ini. Tapi kan sebagian dibagikan melalui dividen, nah sebagian lagi dia akan masuk ke dalam ekuitas punyanya si NCI. Gitu. Sudah cukup jelas? Baik, Bu. Berarti yang 30 juta itu tidak ada pengakuan, tidak ada jurnal pengakuan ya, Bu? Tadi saya katakan di awal bahwa yang saya sampaikan di sini semua tinggal jurnal eliminasinya saja. Baik. Jadi harusnya kamu sudah paham bahwa ketika parent pakai equity method, dia pasti mengakui itu di bukunya, ya kan? Oke, baik, Bu. Ya, baik, Gitu. Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin kalian masih mengawang-awang karena belum tahu gimana sih ininya gitu. Lalu gimana teknisnya seperti apa? Untuk teknis saya akan sampaikan minggu depan ya. Jadi kalian akan benar-benar paham gimana cara memasukkan semua jurnal-jurnal tadi ke dalam kertas kerja konsolidasi dan mengetahui langsung efeknya itu seperti apa gitu. Efek dari jurnal eliminasi itu tuh gimana sih, terhadap akun apa dia akan terdampak gitu ya. Kalau ini mungkin kamu masih mengawang-awang karena cuma ada di jurnal doang, nggak kelihatan di dalam laporannya. Jangan khawatir, minggu depan kita akan belajar lagi terkait dengan hal ini, tapi sudah masuk ke teknis. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan jurnal eliminasi ini? Nah, di sini, ini kesimpulan untuk pengaruh amortisasi diferensial terhadap NCI expenses. Nah, jadi di sini harus ini ya. Nah, kira-kira begini. Tadi kita sudah lihat bagaimana bagaimana efeknya. Jadi
persentase kepemilikan NCI harus dikalikan dengan adjusted net income-nya S setelah tentu saja dikurangi dengan adanya amortisasi atau ditambah adanya amortisasi. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Workbook yang wajib dikerjakan adalah latihan, baru latihan ya, latihan 1 sampai dengan 6. Nah, latihan berarti lebih mild daripada kasus ya, karena kita hanya ngomongin jurnal eliminasi saja. Baik, terima kasih atas partisipasinya di sesi live ini. Saya akan tutup pertemuan kita melalui Google Meet dan akan kita lanjutkan melalui WhatsApp group seperti biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Makasih, Bu.